Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan Google Maps untuk mencari atau menentukan rute menuju lokasi tujuan kita. Ini bisa diterapkan ya, terutama untuk kota-kota yang tentu saja sudah memiliki jaringan kendaraan umum yang cukup banyak, mungkin seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ini juga bisa dicoba atau dipraktekkan pada kota-kota kalian ya. Siapa tahu ya bisa. Baik, untuk percobaannya tentu saja kita membutuhkan aplikasi Google Maps ya. Pastikan bahwa Google Maps-nya sudah terinstall ya. Yang bagi sudah terinstall bisa dibuka, bagi yang belum tentu saja harus diinstal dulu. Oke, kita asumsikan karena Android ya, kita menggunakan Android pada percobaan ini semuanya sudah memiliki Google Maps ya. Kita buka Google Maps-nya. Misalnya tujuan kita adalah salah satu tempat di Kota Jakarta, misalnya stasiun MRT ya, atau MRT, Mass Rapid Transit. Nah, ini MRT, kita ketik MRT, stasiun MRT Lebak Bulus ya, muncul di hasil pencarian, kita klik. Nah, jadi Google Maps kemudian mengarahkan ya, titik merah adalah sasaran kita, tujuan kita yaitu stasiun MRT Lebak Bulus. Nah, itu tujuan kita. Kemudian untuk menentukan rutenya, kita klik rute ya. Yang biru ini, yang saya tandai biru, kita klik rute. Nah, kita isikan dari lokasi mana. Apakah dari rumah atau misalnya saya taruh itu stasiun Bogor, stasiun Bogor. Oke, ada stasiun Bogor. Ya. Kita klik stasiun Bogor. Nah, ini hasil dari rute Bogor dengan relasi MRT Lebak Bulus. Nah, karena ini saya nyobanya malam, tapi tentu malam ini kendaraan umum sudah sangat sedikit ya. Kita bisa setting ya, bisa setting di Google Maps ini. Waktu keberangkatan misalnya kita akan berangkat besok ya, misalnya besok kita klik ya di waktu yang ada berangkat ini ya, saya tanda ini menandakan waktu kapan kita berangkat, kita klik, kita cari tanggalnya. Ini kalau misalnya hari ini, misalnya kita pengen besok gitu misalnya ya, kita cari besok gitu. Nah, panahnya ini ya, kalau besok gitu, nggak mungkin kemarin ya. Kemarin bisa juga ya, nggak mungkin lah kemarin ya. Kalau nggak hari ini, besok. Misalnya besok. Kemudian misalnya kita pagi tuh ya. Nah, kita geser tuh jamnya. Kita geser jamnya misalnya jam berapa? Misalnya jam 8. 8.30 misalnya ya. Nah, kemudian kita klik terapkan. Nah, Google Maps akan mencari rute pada jam 8.30 untuk tanggal 16 Mei 2023, berarti besok ya. Nah, ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan rute yang disarankan oleh Google Maps. Dan dengan perkiraan waktunya ya, ada dengan perkiraan waktunya gitu. Ada 1 jam 55 menit, ada 1 jam 51 menit, dan sebagainya. Nah, tapi kita pastikan dulu ya. Jadi, rekan-rekan melihat di bagian atas ini ya, Santa Tende ini. Ini pilihan-pilihan moda perjalanan ya, yang seperti gambar kayak kereta, tampilan depan kereta ini menandakan itu adalah rute untuk kendaraan umum. Kalau yang seperti mobil sedan itu adalah untuk kendaraan pribadi, ini beda lagi tentunya rutenya. Kalau yang motor ya tentu itu motor ya, ada juga yang jalan kaki ya. Nah, karena kita pada kali ini mencoba menggunakan Google Maps untuk menentukan rute kendaraan umum, nah kita kliklah ya icon atau simbol yang seperti gambar kereta ini. Nah, ini muncul pilihan ya. Kita mau pilih yang mana itu terserah kita. Nah, hanya saja ini Google Maps punya
rute yang disarankan ya, rute yang disarankan. Nah, kita coba lihat rute yang disarankan, kita klik. Ini muncul ya rute peta ya. Ini rute peta. Ada warna merah, ada warna kuning ya. Kita bisa perbesar, perkecil ya. Ada 2 warna ya harusnya di sini. Nah, ini baru menandakan rute ya. Jalur yang ada di peta. Nah, sekarang bagaimana dengan pilihan kendaraannya? Di bawah ini ada ringkasannya, tinggal kita klik. Nah, muncullah nanti uraian rutenya ya, uraian rutenya mulai dari stasiun sampai ke stasiun Bogor sampai ke MRT Lebak Bulus. Nah, pilihan pertama atau tempat pertama yang menjadi tempat pemberangkatan kita adalah pada kasus ini ya, kasus saya itu adalah stasiun Bogor. Ya, ini dia ya tempat pertamanya. Bogor. Nah, kemudian kalau kita bicara stasiun Bogor berarti kita naik kereta tentunya, KRL. Nah, di sini Bogor Line ya. Karena kita tadi pilihnya 8.30, maka si Google Maps menyampaikan bahwa kereta besok itu 8.35. Jadi Google Maps itu bisa sampai mengetahui jam berapa ya kereta itu akan berangkat ya, sampai seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi pilihannya setelah 8.35 adalah 8.45. 8.45. Nah, 8.45 kemudian si Google Maps juga menyampaikan berapa pemberhentian ya. Ada 10 pemberhentian ya dari Bogor menuju. Nah, sarannya ini adalah kita turun di Tanjung Barat, stasiun Tanjung Barat. Ya. Jadi dari Bogor ke stasiun Tanjung Barat ada sekitar 10 pemberhentian. Oke. Ini untuk Bogor Line ya, warna merah. Dari Bogor menuju Tanjung Barat. Ini berarti kita naik kereta. Nah, kemudian setelah kita turun di Tanjung Barat, si Google Maps ini meminta kita berjalan sedikit sekitar 2 menit ya, 2 menit nih. Jadi tadi kita berangkat 8.35, kita sampai Tanjung Barat ya, menurut Google Maps diperkirakan 9.26. Ya, tentu saja nanti ini akan sangat mengacu kepada kondisi real ya, keretanya, kecepatan kereta atau mungkin ada halangan ya dan sebagainya. Tapi perkiraan normalnya 8.35 itu nyampe 9.26 gitu. Nah, turun Tanjung Barat, kita diminta jalan kaki menuju mana? Nah, ini ada tanda jalan kaki ya, dengan arah ke arah halte stasiun Tanjung Barat. Nah, jadi ini tujuan kedua kita. Setelah dari Bogor kita turun stasiun Tanjung Barat, kita diminta ke halte stasiun Tanjung Barat. Nah, di halte stasiun Tanjung Barat kita nanti ya diminta untuk menunggu ini nih, D21. Nah, D21 nanti kita bisa lihat ya di pencarian Google itu jenis kendaraan apa gitu ya, D21 tersebut. Ya. Nah, D21 setelah D21 itu ini adalah trayek Universitas Indonesia ke Lebak Bulus. Nah, ini kemungkinan adalah bus Transjakarta ya. Universitas Indonesia ke Lebak Bulus. Ini langsung ini. Nah, itu diperkirakan ya setiap 20 menit tuh kendaraan. Ya, setiap 20 menit. Nah, kalau kita di sini ada pilihan lihat keberangkatan lainnya. Nah, ini dari stasiun Tanjung Barat itu D21 itu ada beberapa pemberangkatan ya. 10 menit, 30 menit dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi D21 kita disuruh naik D21, nanti turun ya setelah naik di halte stasiun Tanjung Barat, kita diminta turun di stasiun Point Square. Ya, di stasiun Point Square. Jadi lama perjalanan dari halte stasiun Tanjung Barat ke Point Square ini sekitar 38 menit. Nah, turun di Point Square kita diminta berjalan kaki sedikit
sekitar 3 menit dengan jarak sekitar 250 meter. Nah, sampailah nanti di MRT Lebak Bulus. Nah, arah-arahnya kemana ya? Bisa nanti kita lihat di peta. Nah, bisa dilihat juga estimasi biayanya itu sekitar 6.500 ya total. 6.500. Nah, ini rutenya. Rute-rute yang harus kita ambil atau moda yang harus kita ikuti. Mulai dari KRL dari stasiun Bogor, kemudian naik D21 Transjakarta di halte stasiun Tanjung Barat. Nah, kalau kita turunkan ya kita bisa melihat jalur di peta ya, jalan yang akan kita ambil. Ya, ini dari Kota Bogor, naik kereta merah, ini jalur kereta, turun di Tanjung Barat. Di sini kita nanti naik D21 yang kuning, diarahkan sampai ke Point Square tadi ya. Nah, di Point Square nanti kita jalan sedikit ya, sampai ke stasiun MRT Lebak Bulus. Nah, jadi saya pikir ini cukup membantu ya bagi kita ya, terutama yang belum hafal jalur kendaraan umum ya. Nah, semoga ini bisa membantu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan Bapak Ibu kebingungan mau kemana dari mana, coba tuliskan di komentar ya, biar kita coba cari sama-sama. Ya, kita coba bantu ya rekan-rekan sekalian yang mau kemana, naik apa nantinya gitu. Oke, demikian ya tutorial ya cara menggunakan GPS Map untuk menentukan rute kendaraan umum. Terima kasih atas perhatiannya.